Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Gunawan dari kelas 2B Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku asertif. Saya akan menjelaskannya lewat media PowerPoint atau PPT. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah multimedia dalam BK. Baik, sebelum kita memulai ke videonya, untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Baik, langsung saja kita mulai ke videonya. Baik, inilah PowerPoint materi saya perilaku asertif. Kalau pengertian asertif itu kalau di dalam bahasa KBBI artinya tegas. Tapi kalau bagaimana kalau pengertian perilaku asertifnya? Langsung saja kita lihat di slide berikutnya. Pengertian perilaku asertif. Perilaku asertif adalah kemampuan individu untuk mengekspresikan perasaan positif maupun negatif dan pikirannya secara tegas dan bebas dengan tetap memperhatikan perasaan orang lain, atau dengan kata lain mempertahankan hak sendiri tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Di sini dapat kita pahami bahwa perilaku asertif di sini adalah kita boleh mengekspresikan perasaan positif maupun negatif secara tegas dan bebas, tetapi kita juga harus memperhatikan perasaan orang lain. Kita boleh mempertahankan hak kita sendiri tanpa mengganggu hak orang lain. Langsung slide berikutnya. Ciri-ciri perilaku asertif. Yang pertama, menghormati hak-hak orang lain dan diri sendiri. Maksud dari menghormati hak-hak orang lain itu adalah jika kita bisa menghormati orang lain, berarti kita juga menghormati hak-hak yang mereka miliki. Tetapi kita juga tidak harus selalu menyetujui apa yang mereka inginkan. Terus poin yang kedua ada berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Contohnya seperti kita mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan pendapat kita secara langsung dan jujur. Poin ketiga, kejujuran. Dengan kita bertindak jujur, berarti kita mengekspresikan diri secara tepat agar dapat mengkomunikasikan perasaan, pendapat, atau pilihan tanpa kita merugikan diri sendiri dan orang lain. Poin keempat, memperhatikan situasi dan kondisi. Orang yang asertif pasti mereka memperhatikan situasi yang bagaimana sih? Situasi dia pasti tahu kapan dia harus berpendapat, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus mengeluarkan pendapatnya. Mungkin itu saja contohnya. Kemudian ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang dapat menghambat komunikasi. Contohnya, dia jarang tersenyum, kemudian dia terlihat sangat kaku. Terus berbicara pun dia terlihat kaku. Aspek-aspek perilaku asertif. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, mengungkapkan perasaan positif. Di sini contohnya menerima pujian minimum dengan ucapan terima kasih atau senyuman, bisa juga dengan kata saya menghargai pendapatnya. Kemudian poin yang kedua, mengungkapkan perasaan negatif seperti menolak permintaan, mengungkapkan ketidaksenangan, mengungkapkan kemarahan. Menolak permintaan itu pasti dia juga menganggap kalau permintaan itu tidak masuk akal, terus
permintaan itu berbahaya, negatif, sampai dia dapat merugikan orang lain. Lanjut slide berikutnya. Karakteristik perilaku asertif. Mulai yang ada 7 poin. Yang pertama, memulai interaksi. Memulai interaksi contohnya ketika kita memulai interaksi dengan teman kantor, teman kerja, teman main, dan lain sebagainya. Kemudian ada poin yang kedua, menolak permintaan yang tidak layak. Contohnya mampu menolak permintaan yang dianggap tidak masuk akal seperti yang tadi saya sampaikan, terus berbahaya, negatif, atau dapat merugikan orang lain. Terus poin yang ketiga, mengekspresikan ketidaksetujuan dan ketidaksenangan. Dia dapat mengekspresikan ketidaksetujuan atau ketidaksenangan dengan tepat tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian poin keempat ada berbicara dalam kelompok. Contohnya dia mampu memberikan pendapatnya kepada kelompoknya, tetapi dia juga menghormati hak-hak atau pendapat kelompoknya yang ingin memberikan argumen atau pendapat. Terus yang kelima ada mengekspresikan pendapat dan saran. Contohnya dia dapat mengekspresikan pendapat dan sarannya, pasti dia melihat situasi kapan dia harus mengeluarkan pendapatnya, kapan dia harus berbicara, dan lain sebagainya. Poin yang keenam, mampu menerima kencaman dan kritik. Contohnya dia tidak mudah tersinggung, terus dia tidak sensitif maupun emosional. Kalau kritiknya dia juga terbuka untuk ruang kritik dari orang lain. Pasti dia akan menanggapinya dengan tenang dan dengan dengan tanpa dia melukai hati orang lain. Terus poin yang ketujuh, memberi dan menerima umpan balik. Contohnya itu saat dia memberi pendapat kepada orang lain ketika orang lain itu tidak sepaham dengan dia gitu. Terus umpan baliknya ketika dia sedang mengalami kesulitan, pasti orang lain itu akan membantunya karena dia orangnya itu mampu menghargai pendapat orang lain kayak gitu dah. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, jenis kelamin. Contohnya sejak kecil telah dibiasakan bahwa anak laki-laki harus tegas dan kompetitif. Karena itu tampak terlihat bahwa perempuan lebih bersikap pasif, terutama terhadap hal-hal yang kurang berkenan di hatinya. Ya memang benar, karena laki-laki itu pasti sejak kecil dikasih tahu oleh orang tuanya harus jadi laki-laki itu harus tegas, harus kompetitif, harus nggak boleh cengeng lah gitu. Terus yang poin yang kedua, yang self esteem. Di sini maksudnya keyakinan seseorang turut mempengaruhi kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Ya memang karena keyakinan seseorang itu pasti menurut penyesuaian diri dia di lingkungannya. Dia mempunyai keyakinan itu sesuai dengan lingkungan dia masing-masing gitu. Terus yang ketiga ada kebudayaan. Contohnya segala yang berhubungan dengan sikap hidup, adat istiadat, dan kebudayaan pertama kali dikenal melalui keluarga.
memang sih emang kita dari kecil dilahirkan dari budaya pasti kita akan mengikuti budaya ini sampai tua nanti. Terus yang keempat, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas wawasan berpikir sehingga memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan lebih terbuka. Yang kelima, tipe kepribadian. Orang yang berperan aktif dalam proses komunikasi adalah mereka yang secara spontan mengutarakan buah pikirannya dan menanggapi pendapat serta sikap pihak lain. Lanjut slide berikutnya. Manfaat perilaku asertif. Di sini manfaatnya yaitu seseorang yang memiliki keterampilan asertif tentu akan merasakan manfaatnya, yaitu dapat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan untuk aktualisasi diri dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap hak-hak orang lain. Di samping itu juga menurut Sanchez dan C, semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berperilaku asertif akan semakin tidak mudah depresi. Lanjut ke slide berikutnya. Maaf, tadi terjadi error. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini yaitu materi perilaku asertif. Perilaku asertif sangat banyak sekali manfaatnya ya. Karena dengan kita berperilaku asertif, orang menyadari peran dan keberadaan kita. Kita juga memperoleh banyak teman. Terus kita lebih mudah untuk kerjasama serta membuat orang lain merasa dihargai karena kepentingan dan kebutuhannya terakomodasi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika masih ada kata-kata yang salah karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.